Ikutilah orang karena dia itu benar. Jangan ngikutin kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Man da'a ilallahi ta'ala bi ghairi ma da'a bihi Rasulullah SAW fahuwa bid'iyun. Ini pernyataan Kiai Fakih. Sebetulnya soal masalah bid'ah itu bukan pembicaraan apalagi apalagi kelompok yang dikatakan Salafi Wahabi. NU sendiri itu menekankan. Bahkan kalau kita membaca kitab Wali Songo itu sudah menekankan bid'ah. Sunan Ampel bertanya atau usul atas usulan Sunan Kalijogo. Apakah adat istiadat lama itu nantinya tidak mengkhawatirkan bila dianggap ajaran Islam? Padahal yang demikian itu tidak ada dalam ajaran Islam. Apakah hal ini tidak akan menjadikan bid'ah? Jadi sesuatu yang tidak ada di dalam Islam itu menurut Sunan Ampel itu bid'ah. Percaya enggak ini kitabnya? Cuma di sini ada dialog disela oleh Sunan Kudus. Pertanyaan Sunan Ampel ini dijawab oleh Sunan Kudus, saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijogo. Adapun mengenai kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari akan ada orang Islam yang akan menyempurnakan, bukan mempertahankan bid'ah. Itu keinginan Sunan Ampel. Itu. Jadi kalau sekarang ada sinyalemen bahwa urusan bid'ah itu urusan Salafi, Wahabi, keliru. Keliru. Contoh aja di sekalian, di dalam kitab I'anatul Talibin, soal masalah tahlilan, saya bacakan dikit. Ya. Ma yaf'alun nasu minal istima' indal mayyit wa sun'it ta'am minal bid'il munkarah. Enggak tanggung-tanggung. Allati yusabu ala man'iha. Saya terjemahkan. Ya. Apa yang dikerjakan oleh orang ketika ngumpul-ngumpul setelah kematian dan membuat makanan termasuk bid'ah mungkaroh yang diberi pahala orang yang melarangnya. Saya yakin semua Pak Kiai tahu kitab ini, I'anatul Talibin. Jadi ada Al-Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hawadis karangan Abu Syama. Ini Asy-Syafi'i itu lagi. Ya. Al-Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hawadis, yang artinya Al-Ba'is pendorong, ya, mengajak untuk mengingkari bid'ah dan perkara-perkara yang dianggap baru. Beliau menurunkan berbagai macam makalah dan ucapan-ucapan ulama, ya. Di antaranya as-sahabah yanhauna 'anil bid'ah. Semua sahabat melarang bid'ah. Tidak ada satu pun yang enggak ngelarang. Ya. Pertama kali al-hasu 'anil ittiba' wan nahyi 'anil ibtida'. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ittiba' Rasul apa? Dengan ngikuti sunnah, ninggali bid'ah. Karena ada perkara empat nggak bisa ketemu sampai kiamat. Tauhid sama syirik, iman sama kufur, sunnah sama bid'ah, taat sama maksiat. Nggak pernah kumpul bisa. Itu sudah logis. Kalau dicampur merah sama apa, putih sama hitam. Beliau juga menurunkan hadis-hadis Rasulullah SAW, di antaranya ittabi'u wa la tattabi'u. Asal dari Abdullah ibn Mas'ud dengan sanad yang sahih. Ittabi'u, ikutilah, wa la tattabi'u, jangan membuat bid'ah. Qad kufitum, telah dicukupin. Dan juga beberapa hadis Rasulullah dan asar para ulama, di antara na'am 'alaika bittaqwallah wal istiqamah, ittabi' wa la tabtadi', ikuti, jangan membuat kebid'ahan. Nah, saya sebetulnya tidak terlalu tertarik membuat definisi-definisi karena mungkin semua pada tahu. Saya masuk kepada arah subhatnya aja. Banyak orang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah.
Namanya bid'ah itu nggak ada dalilnya, hasanah pasti baik, pasti ada dalilnya. Nggak mungkin ada dua kalimat ini ngumpul. Sesat tapi baik, baik tapi sesat. Ya. Hadirin sekalian, mari kita belajar kesesatan tapi baik, baik tapi sesat. Saya kira nggak ada itu kalimat bisa dipakai. Nah, subhat yang kecil sekali, kalimat kullu. Kalimat kullu itu kadang-kadang memberikan makna ba'd. Oke, di dalam hal ini secara lughah bisa. Tapi secara fakta hadis ini nggak pernah ada. Karena hadis ini dipahami oleh sahabat tidak ada pengecualian bid'ah dalam agama sekecil apapun. Semuanya sesat. Kemudian hadirin sekalian, di antaranya Abdullah bin Umar mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in yarahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang orang itu baik. Ini pernyataan Umar loh Pak, bukan pernyataan saya. Jadi kalau kita runut dari semua ini, dari Wali Songo, dari pernyataan Kiai Fakih, dari pernyataan sahabat, dari ini nyambung semuanya. Jadi nggak ada satupun yang berbeda. Dari pernyataan Kiai Fakih yang ada di dalam kitab Hizbun Nasor, pernyataan Wali Songo oleh Sunan Ampel tadi, dan pernyataan ini semuanya sama, seragam. Bahwa intinya siapa yang mengajak kepada jalan Allah tanpa melalui Rasulullah itu bid'iyun. Oke. Dengan demikian, simpel banget kita coba kasih. Kalau memang kullu yang pertama fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar, berarti ada sebagian sesat yang tidak ada di neraka. Saya kira itu mungkin ditambah satu. Dan kita berusaha mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolonglah, saling tolong menolonglah dalam mencapai kebaikan dan ketakwaan. Di antara kebaikan dan ketakwaan adalah sama-sama belajar, berusaha untuk mencapai kebenaran. Oleh karenanya diskusi kita sebagaimana yang tertulis di judul adalah diskusi ilmiah dan ukhuwah. Karena sungguhnya yang kita tahu sekarang musuh-musuh yang kita sepakati bersama lebih sangat gencarnya, seperti Syiah, liberal dan yang lainnya. Alhamdulillah hubungan kaum muslimin sejak dulu baik. Arab Saudi yang disebut negara Wahabi sampai sekarang baik-baik sama apa? Indonesia alhamdulillah. Kemudian kelompok-kelompok ormas yang sejak dulu seperti Muhammadiyah, seperti Persis ya, Al-Irsyad, tidak pernah mengkafirkan NU ya. Namanya ada perselisihan pasti ada. Tidak mungkin orang yang lahir saja kembar, kemudian dari ibu yang sama, dari perut yang sama, tetap aja ada perbedaan. Tapi kita di sini dalam rangka diskusi ilmiah ya, berusaha ya, tentunya waktu yang sangat sempit ini tidak saya rasa tidak cukup karena pembahasan yang begitu banyak ya. Dan saya sangat berharap untuk bisa berdialog secara bebas dengan Al-Ustaz Idrus Ramli dan juga Kiai Haji Syazili Tobari dalam waktu yang lain, yang lebih luas dengan waktu yang lebih panjang sehingga memuaskan masing-masing bisa mengeluarkan dalilnya. Adapun ini sekedar diskusi ilmiah yang singkat dan mudah-mudahan tujuan kita sama-sama untuk mencari ukhuwah ya. Kalau ada perbedaan kita berusaha dari mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Adapun masalah bid'ah, maka setiap pembicaraan kita kembali kepada dalil. Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Seluruh bid'ah adalah sesat. Dan ini lafal-lafal yang seperti ini banyak. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan di neraka. Kemudian juga para sahabat tidak disebutkan satupun yang menganjurkan untuk melaksanakan bid'ah hasanah seperti dinukilkan oleh Ustaz Zainal Abidin ya, bahwasanya kullu bid'atin dhalalah wa in yarahan nasu hasanah. Seluruh bid'ah adalah sesat meskipun orang-orang melihat memandang itu baik ya. Namun kenyataannya kita dapati sebagian ulama, terutama ulama Syafi'iyah, ini tidak bisa kita pungkiri dalam buku-buku mereka, menyebutkan ada yang disebut dengan bid'ah hasanah. Seakan-akan apa yang mereka ucapkan ini bertentangan dengan konteks sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan seluruh bid'ah sesat, seluruh kesesatan di neraka. Tetapi kemudian datang Al-Imam Syafi'i seperti yang diriwayatkan oleh Harmalah, disebutkan bahwasanya beliau mengatakan ada bid'ah mazmumah dan bid'ah mamduhah, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Demikian juga seperti Al-Iz bin Abdis Salam, kemudian juga misalnya ulama-ulama Syafi'iyah yang lain. Dari sini timbul pertanyaan pada diri kita, apa sih maksud mereka dengan bid'ah hasanah?
Apa yang dimaksud dengan? Karena saya rasa perbedaan antara kita dengan misalnya Ustaz Idrus Ramli dan Kiai Syadzili adalah pada definisi bid'ah hasanah. Ini yang ingin kita bahas. Apa itu bid'ah hasanah? Karena kenapa kok bisa seakan-akan bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Setelah saya baca-baca perkataan para ulama, ternyata yang menjadikan Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah hasanah karena ada asar dari Umar yang disebutkan dalam riwayat tersebut. Kata Imam Syafi'i bahwasanya bid'ah ada dua, bid'ah tercela, bid'ah terpuji. Kenapa? Karena Umar mengatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah salat tarawih berjamaah. Dan kita sepakat bahwasanya salat tarawih berjamaah itu bukan bid'ah. Itu bukan bid'ah dan pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berjamaah 3 hari bersama para sahabat. Hanya saja di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak bisa dikerjakan karena Abu Bakar sibuk dengan stabilitas keamanan, ada orang-orang murtad, ada orang-orang tidak enggan bayar zakat, ada nabi baru Musailam al-Kadzdzab. Apa tadi yang telah disampaikan oleh saudara kita Ustaz Idrus Ramli tentang bolehnya bid'ah hasanah, kita sepakat kembali kepada dalil kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Sekarang untuk menjadikan kullu itu sebagai suatu yang amun makhsus, suatu umum tapi dikhususkan, maka butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, maka hukum asal bahwasanya kullu adalah memberi faedah apa? Keumuman. Ini disepakati oleh para ahli usul. Kemudian beliau Al-Akh Idrus Ramli menyebutkan tentang dalil-dalil yang menunjukkan boleh dikhususkan. Contohnya, ya tadi diantaranya seperti dalil man sanna fil Islami sunnatan hasanatan. Dia mengatakan namanya sanna dalam bahasa Arab itu ikhtira', membuat sesuatu yang baru, dan ini tidak benar. Karena telah disebutkan oleh Al-Azhari, salah seorang ulama Syafi'iyah besar, ahli lughah, yang hidup pada tahun abad ke-4, wafat 370 kalau tidak salah. Dalam kitabnya Tahdzibul Lughah menyebutkan bahwasanya makna sanna bukan artinya menciptakan, tapi memulai. Ya, man ibtada al-amra, ya barang siapa yang mulai suatu perkara, ya kemudian fatabi'ahu ghairuhu, atau apa namanya, diikuti oleh orang selanjutnya. Ini disebut dengan apa? Sanna, ya. Oleh karenanya kalau kita lihat dari konteks hadis tersebut, kenapa Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang memulai man sanna fil Islam sunnah hasanah? Konteksnya jelas bahwasanya ada sahabat miskin, kemudian Rasulullah SAW ada orang di antara sahabat Ansor yang memberi sumbangan, sedekah. Sekarang saya tanya, sedekah itu bid'ah atau bukan? Sedekah bukan bid'ah, tetapi dia yang mulai akhirnya diikuti oleh para sahabat yang lain. Maka sana tidak ada dalam bahasa Arab artinya harus ikhtira', harus apa namanya? Menciptakan. Ini tidak benar dalam bahasa Arab, dan saya sudah katakan yang ini saya nukil dari perkataan Al-Azhari, ulama dari mazhab Syafi'iyah yang termasuk banyak orang para ahli lughah yang menukil dari Azhari tersebut, ya. Kemudian ada pun dalil yang kedua, ya, ada Ibnu Mas'ud yang mengatakan ma ra'al muslimuna hasanatan fa huwa indallahi hasanah. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin adalah baik, maka dilihat oleh Allah juga baik. Kita kumpulkan riwayat ini. Ternyata pembicaraan Ibnu Mas'ud tentang pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah. Abu Bakar sebagai khalifah. Tatkala itu para sahabat sepakat bahwasanya Abu Bakar adalah khalifah. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya apa yang dilihat oleh kaum muslimin yaitu para sahabat sebagai kebaikan, maka itu kebaikan. Karenanya banyak ulama yang menyebutkan hadis ini untuk masalah ijma. Ijma ulama. Jika ulama semua sepakat, bukan sebagian orang berpendapat ini baik kemudian diikuti. Karena kalau kata Ibnu Hazm rahimahullah, kalau kita artikan muslimin di sini ba'dul muslimin, apa yang dilihat oleh sebagian muslimin itu baik, maka kita akan diperintahkan oleh Allah dengan dua yang kontradiktif. Kenapa? Karena bid'ah selalu begitu, ada yang memandang baik, ada yang memandang buruk. Ada yang memandang baik, ada yang memandang buruk. Kalau gitu kita ikut pandangan yang mana? Pandangan yang mengatakan misalnya ini baik atau ini buruk, susah. Oleh karenanya barang siapa yang menafsirkan muslim di situ alif lamnya adalah alif lam menunjukkan ba'dul muslimin, maka kata Ibnu Hazm dia telah menyatakan Allah memerintahkan kita kepada dua hal yang kontradiktif. Oleh karenanya al-muslimu di situ artinya ijma, dan disebut oleh para ulama ini merupakan dalil ijma. Oleh karenanya dua dalil ini tidak bisa mentaksis kullu bid'atin dhalalah, ya. Adapun ayat-ayat yang disebutkan semuanya kalau ada dalil mentaksis maka silakan tafadhal. Namun jika tidak ada dalil mentaksis maka kembali kepada keumuman. Adapun perkataan Idrus Ramli tentang perkataan nikmatul bid'atu hadhihi, bahwasanya Umar demikian maka ini tidak benar karena dipahami oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang besar mazhab Syafi'i setelah zaman Imam Nawawi, dalam muhaqqiq mazhab Syafi'i. Dia mengatakan bahwasanya perkataan Umar bin Khattab adalah bid'ah lughawiyah. Saya sepakat dengan Ustaz Idrus Ramli bahwasanya masalah niat, talafuz bin niyat dalam salat, masalah qunut subuh adalah masalah khilafiyah. Bahkan meskipun kita memandang yang lebih afdal tidak bertalafuz dengan niat karena tidak ada hadis. Jangankan yang lemah hadis, jangankan yang sahih, hadis palsu pun tidak ada bahwasanya Nabi pernah melafalkan niat. Tetapi ini masalah khilafiyah, sebagian Syafi'iyah mengatakan sunnah. Dan kita memilih tidak melafalkan niat, namun tidak ada pengingkaran dalam masalah ini, masalah khilaf di antara para ulama. Contohnya juga
seperti masalah kunut ya. Masalah kunut bahkan sering saya ditanya, saya bilang orang yang sholat di belakang kunut bersama orang imam yang kunut, masalah khilafiyah sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnu Ramli. Oleh karena saya tidak minat atau saya dan Ustaz tidak berminat membahas masalah ini. Kalaupun ada fatwa-fatwa dari sebagian teman-teman atau ditanya mengatakan bid'ah, memang ada sebagian ulama yang mengatakan apa? Bid'ah, itu wajar ya. Tinggal bagaimana sikap kita menghadapi masalah yang diperselisihkan ini. Kalau ada pernyataan bahwa Syafi'iyah itu sepakat mengatakan sunnah, kita baca di dalam kitab Al-Wajiz karya Imam Al-Ghazali. Rukun awal sholat itu bukan niat, tetapi at-takbir. Litakun an-niyah makrunatan bihi. Niyah itu makrunah. Dan dalam sisi logika dan realita nggak mungkin mulut itu dalam satu kali ngucap takbir dan juga ngucap usolli. Karena makrunah. Imma jatuh sebelum atau sesudah. Kalau sesudah batal sholat. Sebelum nggak ada kaitannya dengan rukun kalau begitu. Karena di dalam kitab Al-Wajiz litakunin niyah makrunatan bihi bihaitsu tahdhuru fil ilmi sifatus shalah wa yaktarinul qasdu ila hadzal ma'lum bi awwali takbir wa yabqa mustadiman lil qasdi wal ilm ila akhir takbir, sampai beliau mengatakan di akhir thumma kayfiyatun niyah an yanwil ada aw adh-dhuhr wa hal yajibu ta'arud lil fardiyah wal idafa ila Allah azza wa jalla wajhani wan niyatu bil qalbi la bil lisan. Niat itu hanya di hati, enggak di lisan. Itu Al-Ghazali. Dan sekarang kalau dikiaskan dengan al-qiyas, la qiyas sama an-nas. Dan dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i ketika ditanya oleh Imam Ahmad, apa hukumnya qiyas? Darurah. Bahkan tidak ada qiyas di depan nas sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalau sekarang kita tanya, ini sholat Rasulullah berpuluh-puluh tahun, Ustaz. Berpuluh-puluh tahun sholat. Yang Rasul ngasih contoh, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ada penukilan dari haji, tidak ada penukilan dalam sholat, berarti niat talafut. Kalau memang itu kita katakan ada, itu maksus di dalam haji saja. Karena kalau itu umum pada semua ibadah, saya yakin la nukila ilaina akan ternukil kepada kita. Karena Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sampai membaca Fatihah, membaca ta'awud, semuanya dijelaskan. Kenapa tidak ada nas satu cuil pun bahwa talafut bin niyah itu sunnah? Makanya Imam Al-Ghazali di sini menegaskan bahwa tentang masalah niat itu an-niyatu bil qalbi la bil lisan. Itu. Ini saya kira tentang masalah niat. Nah, saya tadi agak tergelitik dengan pernyataan Ustaz Ramli bahwa niat, kalamul ulama itu yufassir ba'duha ba'da. Benar, tapi jangan Ustaz yang nafsiri. Karena kalau kita bahwa bid'ah dhalalah itu terfokus pada hal-hal tertentu hasanah, apa yang dimaksud oleh Syekh Pakir itu maksudnya adalah bid'ah dhalalah. Tadi di I'anatul Talibin mencontohkan bahwa yang banyak dikatakan oleh orang-orang awam dan mungkin juga termasuk Ustadz, contoh bid'ah hasanah adalah tahlilan. Sementara dikatakan oleh Imam yang pengarang kitab I'anatul Talibin mengatakan bahwa itu termasuk jenis bid'ah dhalalah. Harusnya yufassiru ba'duha ba'da, bukan hanya kita giring kepada bid'ah hasanah, yufassiru ba'duha ba'da juga harus kita giring pada bid'ah dhalalah. Nah, soal masalah tadi mara'ahul muslimun jelas ditegaskan oleh Imam Al-Amidi di dalam kitab Al-Ihkam, maksudnya adalah ijma'ul muslimin. Ya. Tentang sholat duha memang kita menambahkan beberapa nas, bukan juga masalah bid'ah, karena Rasul mengatakan kepada Abu Hurairah awsani, berarti terus menerus. Nggak mungkin wasiat itu dilakukan berkali-kali saja, sesekali saja. Nah, tentang masalah masbuk, sesuatu yang ditetapkan oleh Rasulullah walaupun itu dimunculkan oleh sahabat pada awalnya, maka itu masuk sunnah takririyah. Jadi tidak bid'ah lagi. Awalnya mungkin dilakukan oleh sahabat, tetapi akhirnya dibenarkan oleh Rasulullah. Contoh, ada seorang sahabat yang ketika sami Allahu liman hamidah membaca Rabbana walakal hamdu, awalnya adalah ditetapkan oleh Rasulullah, itu menjadi sunnah, bukan karena gagasan itu. Tentang masalah mansanna itu merupakan suatu hal yang memulai, saya kira tidak ada satu nas pun. Karena kalau kita bicara masalah mansanna itu hampir semua ulama
menafsiri man ahya. Dan kalau itu tafsirannya sodakoh, itu hanya sekedar tafsiran contoh, ya. Intinya kalau seandainya ada hal-hal yang lainnya, itu pun masyru'. Contoh, man sanna fi sodakoh, man sanna fi sholati duha, man sanna fil witr. Kalau tadi Ustadz menyatakan bahwa inti bid'ahnya Umar itu bukan sholat tarawihnya, pelaksanaannya, tapi rakaat 20 itu ada nasnya di dalam musannaf Abdul Razak. Dijelaskan bahwa di sana dikuatkan juga oleh Imam Ibnu Hajar. Bahkan kata beliau, dua-duanya bisa jalan, 11, 21 juga bisa jalan. Li ajli tanawu, karena pelaksanaan sholat tarawihnya Umar itu 1 bulan, nggak mungkin hanya satu jenis. Maka kadang-kadang 11, kadang 20. Nah, tentang masalah ini kias di dalam masalah ibadah. Kias dalam masalah ibadah itu catatannya adalah selagi tidak ada dalil. La qiyas sama anas. Nah, tentang masalah ini so'im tadi bukan dalil talafud, tapi itu ikhbar kepada Aisyah, bukan ikhbar ilallah. Jadi ikhbar ilallah sama ikhbar kepada Aisyah harus kita bedakan. Karena ikhbar kepada Allah cukup hati, ikhbar kepada Aisyah karena dia tanya bahwa itu tidak ada makanan, ya sudah, saya puasa. Ya. Tadi saya potong tadi, mohon maaf, pendalilan bahwasanya idzan ana shaim, kalau gitu saya puasa. Katanya talafuz bin niyat. Kita tahu talafuz bin niyat di antara ulama Syafi'iyah, dan nawaitu sauma ghadin. Nawaitu ada kalimat apa? Nawaitu. Apakah kalau orang mau berpuasa dia mengatakan idzan fa ana shaim, kalau gitu saya puasa? Apakah niatnya seperti itu? Tidak. Makanya tidak, ya, nawaitu tidak pas untuk dijadikan apa dalilnya. Nah, sekarang masalah kunut, sebetulnya kita terima itu masalah khilafiyah. Oleh karena itu, permasalahannya sekarang, ada nggak dalil yang terkait dengan pelaziman kunut subuh tanpa nazilah? Dinyatakan oleh Imam Asy-Syaukani tidak ada. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga, masalah kunut ini masalah khilafiyah, ya, bukan hanya khilaf antara maaf teman-teman dari kalangan Nahdliyin dengan Salafin, tapi tidak, Muhammadiyah juga nggak kunut, Persi juga nggak kunut, Al-Irsyad juga nggak kunut. Jadi ini masalahnya adalah masalah khilafiyah kaum muslimin. Jadi jangan ada sampai antar beberapa kelompok saja. Masalah ini adalah masalah ilmiah. Ustadz, yang terakhir tentang masalah musbit muqaddim ala nafi, yang menetapkan diutamakan dari yang menafikan. Hadis Abu Malik Al-Asja'i, dia menafikan bukan dengan ilmu. Dia mengatakan ra'aitu khalfa Rasulillah wa Abi Bakar, saya salat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka tidak pernah kunut subuh. Ini penafian dengan ilmu, bukan dengan tidak ilmu. Adapun hadis yang mengatakan salat subuh itu hadisnya lemah, terkala kita kuat-kuatkan, kita tenteng-tentengkan, maka lebih kuat hadis yang ini, hadis yang sahih, yang para ulama mengatakan sahih, dan dia menafikan dengan ilmu, bukan tanpa ilmu. Berbeda kalau penafian tanpa ilmu. Adapun hadis ini, Abu Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu menafikan dengan ilmu. Yang tadi juga masalah man ra'al muslimuna hasanah. Jadi Ustadz kembali kepada ini lafalnya umum. Sekarang saya ingin coba Ustadz terapkan hadis ini atau perkataan Ibnu Mas ini. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin baik. Sekarang kita bicara tentang bid'ah. Taruhlah misalnya orang Syiah, tatkala mereka melakukan acara 10 Muharram mukul-mukul tubuh mereka. Menurut kita baik, menurut kita buruk, menurut dia baik. Kalau gitu tatkala kita mau terapkan ini dalil ini sebagaimana yang dipahami oleh Ustadz, berlaku umum, kaum muslimin memandang, maka kaum muslimin yang mana? Apalagi masalah khilafiyah. Sebagian kaum muslimin memandang itu baik, sebagian kaum muslimin memandang itu buruk. Makanya saya kembalikan kepada perkataan Ibnu Hazm. Kalau kita terapkan hadis ini bahwasanya memandung maknanya umum, maka ini adalah taklif bima la yutaq. Artinya kita dibebankan oleh Allah untuk menjalankan dua hal yang kontradiktif. Karena ada perkara yang dilihat baik oleh sebagian kaum muslimin dan ada sebagian yang dipandang buruk oleh kaum muslimin. Dan ternyata kita dapati banyak perkara-perkara yang dinyatakan bid'ah, yang sepertinya baik namun dinyatakan bid'ah oleh para ulama Syafi'iyah. Contohnya seperti perkataan An-Nawawi rahimahullah. Ya, jadi saya ingin kembalikan kepada makna bid'ah hasanah, apa sih maksudnya menurut ulama Syafi'iyah? Karena tidak seperti yang kita bayangkan. Bid'ah hasanah ternyata disebut oleh Isa bin Abdissalam, contohnya seperti bikin sekolah, bikin pondok, bikin jembatan. Itu bid'ah hasanah, kita sepakat. Cuma kamu namakan bid'ah hasanah, saya namakan masalah mursalah. Ya, bukan itu yang kita khilafkan tentang masalah ini. Tapi kita maksudnya dengan bid'ah hasanah suatu ibadah baru, ritual ibadah. Ini yang kita perbicarakan. Ini benar atau tidak? Contohnya seperti tahlilan, itu ritual ibadah. Ini yang sedang kita bicarakan. Contohnya salat raghaib. Salat raghaib, ya, salat di malam Jumat dengan berapa rakaat ternyata diingkari oleh Imam Nawawi. Bahkan dia mengatakan qatalallahu mukhtari'aha. Semoga Allah memerangi orang yang membuat salat ini. Padahal dia salat. Salat berapa rakaat, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nawawi juga mengingkari orang yang mengangkat jenazah sambil baca Quran. Baca Quran baik.
Tetapi tatkala dibarengi dengan ini diingkari oleh Imam Nawawi. Contohnya salat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Ini siapa yang mengingkari salat? Tidak ada yang mengingkari kita salat. Oleh karenanya yang dimaksud dengan bid'ah hasanah, ya, sebagian dikatakan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah, ternyata maksudnya adalah perkara-perkara maslahah mursalah, ya, contohnya seperti tadi buat jembatan, buat pondok, ya. Perkara-perkara bukan yang merupakan ritual apa? Ritual khusus. Karenanya tatkala Asy-Syatibi mendefinisikan bid'ah, dia mengatakan thariqatun mukhtara'ah mubtada'ah. Jadi suatu cara ritual baru. 3 menit. Oke, tahlilan dinyatakan suatu hal yang memang itu sudah adat kebiasaan, takut menentang. Memang dakwah itu bersiko, Ustaz. Tapi bagaimana kita itu menjelaskan sebaik mungkin dengan kalimat-kalimat yang baik, alhamdulillah banyak orang yang sadar. Ya. Dan ketakutan terhadap orang dalam dakwah terus merubah hukum ini berbahaya, Ustaz. Bahkan bagaimana Al-Is bin Abdul Salam sampai diinin. Kalau kita lihat Abu Bakar At-Tablusi sampai dikulitin orang Syiah untuk membela jati diri sunnahnya. Harusnya seorang dai kalau jamaahnya diem, dainya juga diem, ustadznya diem, siapa yang menjelaskan kebenaran? Kita harus pelan-pelan. Makanya saya lebih berpijak kepada ucapan Sunan Kudus. Barangkali Kanjeng Sunan Ampel nanti suatu ketika ada orang di belakang kita yang menyempurnakan. Lah nampaknya ya kita ini Ustaz, antum, saya ini karena sudah tidak periodenya Sunan Ampel. Jadi saya kira kalau kita itu berkutat pada Mbah Kanjeng Sunan Ampel, berarti ucapan Sunan Kudus ini nggak berlaku. Mudah-mudahan nanti suatu ketika ada yang menyempurnakan. Nah pelan-pelan bismillah, tadi dimukadimai oleh Bapak pembuka tadi, faqula lahu qaulan layyina. Insyaallah pelan-pelan kita jelaskan ke masyarakat bahwa ini tidak boleh. Wallahu a'lam. Dakwah semampumu.